Oke, Bismillahirrahmanirrahim FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan global. Saya nggak sendiri, ada tamu spesial di studio. Beliau adalah Suaib Khoury, SHI. Beliau ini Ketua Komisi Informasi atau KI Provinsi NTB. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi kawan global, beliau ini sosok yang menurut saya cukup komplit ya. Aktivis, penulis, peneliti, dan sekarang memimpin sebuah lembaga di daerah. Sempat juga di Parpol ya, berwaktu lalu ya. Betul ya. Dan beliau ini dilantik sekitar 6 hari yang lalu bersama 4 orang yang lainnya. Tanggal 4 Maret waktu itu ya. Tanggal 4 Maret ya. Bersama Pak Badrun, beliau wakil ketua. Kemudian Pak Sansuri, Pak Muhammad Zaini, sama Pak Asrarudin ya. Asrarudin ya. Ya. Kalau aktivis rekam jejaknya ini kuat banget kalau menurut saya. Jadi di PMII ya. Kemudian Ketua GP Ansor tahun 2010-2014. Ya. Ya, pernah di Jakarta. Kalau kenal 5 tahun ya di 5 Jakarta. 5 tahun ya. Jadi katanya waktu pulang ke Mataram, Lombok, jadi aksen Jakarta logue itu masih ke bawah ya. Masuk ya. Kalau waktu di Jakarta itu masuk apa ya? PMI ya? PBMI tahun 2003 atau gimana? 2003 sampai 2007 sebenarnya. Oke. Itu ya. Ya. Nah, biasanya nih teman saya ngopi nih kawan global. Biasanya kalau di luar kita ngobrol yang edukatif sambil ngopi. Tapi karena di studio nanti aja kita ngopi di luar ya. Siap. Nah, karena kita temanya ini adalah KI NTB mulai ngegas ya pasca dilantik. Tapi sebelum kita ngobrol soal KI, ternyata banyak mungkin ya pendengar atau kawan global yang belum memahami betul apa itu KI. Sering juga orang nanya ke saya apa bedanya KIP sama KPID gitu. Padahal dua lembaga ini kan beda gitu. Meskipun kantornya dekatan gitu. Ya, bisa dijelasin ini Pak Bro. Terima kasih para pendengar Global FM ya, di rumah dan dimanapun saja berada ya. Saya berterima kasih kepada masyarakat NTB dan lebih khusus sahabat-sahabat saya yang telah banyak memberikan andil dan support kepada saya, sehingga pada hari udah hampir 6 hari ini kita mengabdi lah atau menjalankan tugas sebagai komisioner Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih juga kepada para pihak ya yang mungkin bisa saja bahwa publik ini sulit membedakan sulit. Tapi sebenarnya kalau saya memakai kata yang sederhana itu, Komisi Informasi itu sebenarnya adalah hak asasi warga negara, atau informasi itu hak asasi warga negara untuk memperoleh minimal 3 hal. Menerima ya, mengirim, mengolah atau mengirim sebenarnya. Intinya itu 3 hal itu. Menerima dari mana? Dari penyelenggara negara penyelenggara negara itu bisa penyelenggara negara atau pejabat publik, bisa badan usaha milik negara atau organisasi sosial kemasyarakatan yang notabene-nya menerima atau mendapatkan anggaran dari negara. Itu bisa diakses oleh masyarakat, informasinya apa saja. Nah, selain itu yang membedakan dengan organisasi lain kan, atau lembaga lain seperti KPID, Ombudsman dan lain-lain, dan atau komisi KPK juga bisa saja. Itu yang membedakan. Yang kedua, Komisi Informasi ini juga melibatkan publik. Karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28F. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan informasi untuk diri dan lingkungannya. Diri dan lingkungan. Diri dan lingkungannya, mengembangkan diri dan lingkungannya. Nah, kalau sudah sebut diri dan lingkungannya, berarti kalau diri dia berhak untuk memperoleh informasi kepada yang disebut tadi. Badan publik. Badan publik yang menggunakan negara, baik BUMN, BUMD, apalagi birokrasi gitu kan, OPD, pemerintah daerah gitu. Hatta organisasi kemasyarakatan yang menerima anggaran dari negara. Nah, tugas utama KIP ini atau Komisi Informasi ini sebenarnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya. Nomor 14 ya. 2008. Nomor 14 tahun 2008 ya, tentang KIP itu ya. KIP, Keterbukaan Informasi Publik ya. Nah, rakyat ini apa sebenarnya tugasnya? Ya, saya dan kita semua ini berhak untuk memperoleh informasi, akses informasi terkait dengan apa? Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu pasal 9, 10 dan 11 itu tentang informasi yang disampaikan secara berkala, setiap saat dan darurat itu. Atau bahaya itu kan. Nah, itu diatur semuanya. Nah, kalau informasi yang setiap saat itu apa? Diatur secara rigid lagi itu. Di dalam undang-undang. Dalam undang-undang itu dan peraturan Komisi Informasi itu. Bagaimana masyarakat cara memperoleh informasi itu sudah diatur. Ya, diantaranya yang paling sederhana, masyarakat sebagai pemohon informasi ada namanya prosedur cara memperoleh informasi itu ya. Disitulah fungsi PPID namanya di masing-masing PPID utama dan PPID OPD di masing-masing OPD. Nah, itu wajib bagi mereka untuk mempublish atau menginformasikan kepada publik aktivitas program yang secara berkala tadi atau setiap saat itu. Kalau setiap saat itu yang sering kita dengar ya kegiatan rutin atau ya minimal masyarakat masuk ke sana melihat papan pengumuman lah gitu. Kegiatannya kepala dinas hari ini apa? Itu kan setiap saat. Itu bagian dari keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi OPD ya. Kalau dia berkala itu triwulan pertama itu capaian kegiatan, program apa, kebijakan apa yang dirumuskan dalam 3 bulan pertama atau triwulan pertama atau triwulan kedua. Berarti harus punya website sendiri ya? Punya. OPD itu. OPD ya? Harus punya itu. Dan hampir di NTB ini alhamdulillah OPD ini sudah punya website. Punya masing-masing, cuman yang hasil Monef kemarin sementara itu 15 OPD ini informatif gitu. Informatif itu yang menjalankan undang-undang keterbukaan informasi. Selebihnya itu ada yang cukup, ada yang penyempurnaannya, kategorinya ya. Ada. Yang paling tinggi informatif berarti ya. Informatif. Yang cukup, yang belum ada. Semua dibuatlah kategori gitu untuk apa? Karena NTB ini diharapkan untuk menjadi salah satu daerah yang dulunya sebelum kemarin di Komisi Informasi Pusat itu mengumumkan daerah atau pemerintah yang informatif itu, NTB sebenarnya masuk di papan 3 sebenarnya. Secara nasional. Ya, secara nasional. Bagus ya sebenarnya. Ya. Luar biasa NTB.
Tapi di bawahnya OPD ini memang harus dikawal. Nah, fungsi KI ini termasuk melakukan koordinasi dan pembinaan bagaimana cara mengelola informasi publik, terbukaan informasi ini yang masif lah, sehingga masyarakat ke depan secara mudah untuk mendapatkan informasi. Itu intinya itu ya. Nah, pasca dilantik kemarin, apakah sudah atau sedang dilakukan penyusunan program kerja yang dalam jangka waktu pendek atau menengah sampai tahun 2025 ya? Ya, sudah dilakukan penyusunan program kerja gitu sama kawan-kawan. Saya baru beberapa hari kerja ini, mulai dari Senin, Selasa, Rabu ini melakukan koordinasi ya. Rapat koordinasi, mendengarkan beberapa masukan dari berbagai pihak. Ya. Penyempurnaan gerakan KI ke depan ini melakukan apa? Termasuk apa yang sudah digagas oleh para komisioner atau KI terdahulu sebelumnya, itu bisa jadi menjadi peta jalan bagi kita atau roadmap ya, bahwa KI ke depan ini harus lebih baik atau lebih maju lagi daripada sebelumnya dalam hal apa saja gitu. Nah, tentu tidak bisa kami yang baru ini merumuskan tanpa ada masukan dari berbagai pihak. Termasuk kemarin kita mengundang teman-teman NGO untuk memberikan masukan kepada kita. Selain itu kita mengundang teman-teman media juga untuk hal apa sih yang sebenarnya yang selain tugas pokok KI ini, ya, yang dilakukan oleh KI ke depan itu. Nah, untuk membangun branding KI ke depan ini agar oleh masyarakat tahu betul tentang Komisi Informasi ini apa yang harus dilakukan. Nah, tentu semua elemen masyarakat ini harus kita ajak barengnya. Ada media, ada NGO, ada stakeholder lainnya, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Nah, ini masih dalam mungkin sebulan 2 bulan ini masih melakukan sosialisasi penyerapan atau menyerap aspirasi, pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Di berita-berita yang saya baca, misalnya berapa tahun lalu itu kan masih banyak badan publik yang belum informatif ya, belum membuka diri dengan baik, belum begitu transparan itu badan publik. Ada beberapa. Ke depan apa yang harus dilakukan oleh KI biar yang belum informatif yang kemarin menjadi informatif, kemudian yang kategorinya paling rendah mungkin bisa lebih naik seperti itu. Apa yang harus dilakukan gitu? Ya, sebenarnya sudah menjadi kewajibannya seluruh warga bangsa ini dan masyarakat pada umumnya ya. Jika ada OPD atau badan publik, ya sebut saja badan publik, termasuk di dalamnya adalah badan usaha milik daerah umpamanya, yang tidak informatif, masyarakat meminta informasi, akses informasi di badan publik tersebut, sebut saja umpamanya badan usaha milik daerah, harus ya melalui prosedural ya, proses yang sudah diatur oleh undang-undang. Kalau sampai 14 hari dia tidak, ini prosedurnya ya, untuk melangkah agar kita melakukan proses sidang ya. Kan di EKI itu ada proses penyelesaian sengketa. Nah, tidak bisa sebenarnya lembaga publik ini tanpa ada problem apa sebenarnya dari dia itu. Ya, masyarakat memulainya dari proses mencari informasi, meminta informasi. Oh, ternyata di lembaga ini tidak informatif, hal apa? Tidak memberikan
salah satunya informasi tentang amanat Undang-Undang Pasal 9 itu tentang informasi berkala, itu kan, atau informasi setiap saat yang dibutuhkan oleh pemohon, gitu kan. Nah, pemohonnya itu masyarakat yang meminta informasi itu, yang diminta berapa informasi terkait dengan lembaga itu. Nah, kalau lembaga itu tidak mau mengeluarkan informasi, masyarakat harus membawa ke proses sengketa, sehingga ada proses yang dilakukan oleh KAI ini bahwa benar-benar lembaga ini tidak mau menjalankan amanat undang-undang, atau memang dia tidak peduli. Nah, disitulah prosesnya kita melakukan pendekatan. Pendekatan sesuai undang-undang, kan semuanya kita jalankan berdasarkan amanat undang-undang. Nah, ada beberapa memang di NTB ini, termasuk badan usaha milik daerah ini, yang tidak kooperatif. Masyarakat meminta informasi dan itu belum pada proses sengketa informasi. Nah, kita dorong masyarakat untuk informasi yang diminta ini sampai kepada meja sengketa informasi, itulah yang akan ada proses satu, minimal lembaga tersebut diperingati. Ya, kalau itu sampai sengketa di KAI, ada proses mediasi adjudikasi. Ada juga masyarakat karena tidak puas di pengadilan. Lanjut ke pengadilan. Kasus sebelumnya ada juga ya? Ada yang lanjut di pengadilan. Partai politik pernah satu. Nah, kalau badan usaha milik daerah ini belum ada. Nah, itu yang kita dorong agar masyarakat ini secara aktif mencari informasi ini, memperoleh informasi itu hak itu, dan harus dilakukan. Nah, dan sesuai dengan proses dan prosedur yang ada gitu. Nah, tapi kebanyakan ini, Mas Bro, masyarakat ini ya, bukan saya sebut masyarakat yang pada umumnya mungkin ada tanda kutip lah gitu ya. Ingin memperoleh informasi di OPD ini selain kepentingan kelompok, umpamanya saya ini pembelajaran lah. Ya, minimal teman-teman, para sahabat ingin mencari informasi yang sesungguhnya yang diamanatkan oleh undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Bukan kepentingan pribadi atau apa ya? Ya, kan kebanyakan ini ya tujuan tertentu. Ini yang melanggar amanat Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Nah, kalau sudah masyarakat sudah persepsinya bahwa hak dia memperoleh informasi itu dijamin oleh undang-undang tentang kepentingan publik, itu tidak ada lagi persoalan-persoalan atas nama pribadi atau kelompok gitu. Nah, sebelum kita rehat, kita kan sering dapat informasi, baca berita gitu, bahwa desa A di demo sama masyarakat gitu ya, gara-gara ketidakterbukaan informasi terkait dengan APBDes misalnya tidak menjalankan akses informasi yang luas atau yang terang benderang kepada masyarakatnya gitu. KAI intervensi ke sana juga kan? Iya. Gimana ke depannya itu? Sebelumnya KAI sudah, Komisi Informasi NTB ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya ya, termasuk di dalam DPD DPID kalau tidak salah itu. DPIB ya. Gerakan Bersama Menguji Informasi Desa Terang Benderang gitu ya. Itu dah pokoknya ya. Ya, tapi juga itu ada amanat KIP juga. Undang-undang keputusan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 ya, tentang prosedur informasi publik desa gitu kan. Diatur tata cara pengelolaan informasi desa, prosedur penyampaian informasi di desa, tata kelola keuangan desa, semua diatur. Nah, mungkin yang tahun-tahun kemarin yang dilakukan oleh senior-senior kita atau sahabat-sahabat kita yang
KI sebelumnya ini pada tataran bagaimana keputusan atau aturan dari KI pusat ini nomor 1 tahun 2018 ini tentang keterbukaan informasi di desa itu pada proses sosialisasi ya. Ya belum pada implementasi yang secara keseluruhan yang diterapkan di desa. Jadi masyarakat kadangkala dia tidak tahu informasi di desa itu apa saja. Masih ditetaran di PPID desa namanya. Jadi PPID desa itu didorong untuk mengelola tentang informasi desa. Jadi masyarakat bisa saja belum tahu haknya di desa itu apa untuk memperoleh informasi ini. Masih pada tataran penguatan kelembagaan desa tentang pengelolaan informasi. Nah, ke depan ini kita di KI ke depan ini bagaimana pengelolaan PPID di desa itu terkoneksitas atau tertransformasi juga pada masyarakat, bahwa masyarakat memperoleh informasi di desa itu tahu haknya gitu. Nah, sehingga tidak akan terjadi masyarakat ini ujuk-ujuk gitu kan. Saya mau minta APBDes anggaran sekian tanpa ada prosedurnya. Padahal ada prosedurnya. Cara dia memohon informasi di pejabat PPID desa. Ada. Dia mau minta informasi apa saja. Ya kalau 5 yang dipenuhi atau dari 5 permintaan masyarakat, kelompok masyarakat atas nama apa begitu kan, lembaganya. Kalau pribadi bisa. Bisa. Cukup sertakan KTP, saya atas nama ini disertakan KTP, saya mau meminta informasi di desa ini tentang rancangan anggaran desa atau program di dusun saya terkait dengan irigasi apa. Itu boleh. Dari 5 yang diminta hanya 1 yang dikasih oleh PPID pejabat di pengelola informasi desa itu. 4 yang tidak dikasih bisa menjadi sengketa. Kok bisa 1 padahal yang saya minta 4 gitu kan. Nah, itu bisa. Bisa ya. Tinggal diurut mau minta apa saja. Umpama 10 bisa, hanya dari 10 2 yang dikasih, berarti masih 8 informasi yang dari. Nah, kalau yang sekarang ini ujuk-ujuk kan, saya mau minta begini tanpa ada proses prosedur yang ditetapkan oleh aturan. Kalau desa itu dalam mempublikasi APBDes dia offline atau diharuskan online misalnya lewat dua-duanya. Website? Dua-duanya. Ya. Karena ada plan, ada papan informasi. Papan informasi yang beberapa desa yang sudah dibina atau difasilitasi oleh KI NTB ini, termasuk desa Barabali, di Lombok Tengah ini ada 1, Lombok Timur ini ada 1, Sumbawa ada 1, dan yang masuk kategori informatif ini termasuk Barabali itu secara online dan offline ada dia. Jadi papan APBDes-nya, rincian kegiatannya, rincian anggarannya itu ada semua lengkap. Jadi masyarakat di jalan tinggal lihat gitu kan. Anggaran irigasi di dusun saya anggarannya sekian. Nah, dari papan informasi itu yang ditempel di umpamanya di depan kantor desa lah. Nah, itu kan ada proses penganggarannya. Umpamanya dia kalau dia di 1 tahun penganggaran atau 6 bulan tahun penganggaran pekerjaannya, jadi kan dia melaporkan juga nanti. Boleh rakyat meminta laporan pekerjaan dari total anggaran yang sekian itu. Jadi Barabali ini kalau nggak salah menjadi desa terinformatif. Kemarin. Terinformatif ya. Bagus dia pengelolaannya bagus. Dan bisa ditiru sama 995 desa. 900 sekian itu 90. Itu desa kalau bisa ya dari 900 itu ya 75% lah. Syukur kalau bisa 75% masyarakat akan bahagia saya lihat. Nah, ada sudah masyarakat resah ini tentang desa. Apalagi demo-demo gitu ya. Demo-demo ini tingkat
Terbukaan informasi sebenarnya itu tujuannya agar masyarakat bahagia sebenarnya. Bahagia, indikator bahagia itu dia tahu hak dia, kepentingan dia apa, terakses gitu sebenarnya. Sip. Di tingkat yang paling kecil ya desa. Benar. Oke, kawan global, semakin sore obrolan semakin asik terkait dengan keterbukaan informasi ini. Tapi kita rehat dulu ya. Nanti di bagian kedua kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal keterbukaan informasi di desa, kemudian di OPD maupun badan publik yang lainnya.